Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sing Fasyang Sutra Teratai episode 1435. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan keempat. Berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Gaib artinya tidak terselami. Kemampuan artinya tidak terintangi. Tidak terselami dan tidak terintangi artinya kekuatan jiwa dan pikiran telah tembus, ingin memberitahu pada semua orang kemampuan gaib. Dua huruf ini sungguh menakjubkan. Memang sungguh amat menakjubkan karena gaib. Ketika membicarakan tentang gaib, bukan berarti dewa atau roh yang kita sembayang. Sebenarnya gaib memiliki arti yang mendalam. Seperti kita, manusia. Manusia juga memiliki semangat. Semangat seperti apa? Semangat yang halus. Semangat ini sangat menakjubkan dan halus. Kita semuanya sama. Tubuh kita memiliki kekuatan yang menakjubkan dan halus, yang tak terukur. Kekuatan ini, apalagi alam semesta besar. Alam semesta besar juga punya kekuatan, menakjubkan dan halus. Sungguh menakjubkan hingga tak terukur. Berbicara tentang manusia, semangat spiritual manusia sungguh menakjubkan. Menakjubkan hingga tidak terselami. Ditanyakan, berapa kekuatan yang dimiliki Anda satu orang? Kekuatan saya sangat besar. Mari, meja ini bantu saya dipindahkan ke sana. Meja ini ingin diangkat sekaligus. Saya tidak mampu. Tidak mampu. Jadi bagaimana? Harus bagaimana? Harus menggunakan pikiran kita. Tidak mampu mengangkat meja, namun ingin memindahkannya. Bisa dipindahkan atau tidak, mesti ada metode untuk memindahkannya. Metode ini memerlukan pemikiran dan semangat untuk memindahkannya. Memindahkan tanpa ada goresan di lantai, karena meja ini sangat berat. Menyeretnya bisa terseret bergerak, namun dengan menyeretnya akan menggoreskan lantai. Apa yang harus dilakukan? Harus memikirkan metode lain. Ada cara. Lantai dilapisi kain, meja diletakkan ke atas kain, lalu menyeretkan kain tersebut. Lebih ringan dan lantai tidak akan tergores. Demikian bisa sampai. Dengan kekuatan demikian, kekuatan 50 kg mampu menggerakkan berat 100 kg. Ya, tumpukan kursi ini bantu diangkat ke sana. Kursi-kursi disusun bertumpuk-tumpuk, sungguh berat. Sendirian tidak mungkin mengangkatnya. 100 buah kursi melebihi 100 kg. Sendirian mana mungkin mengangkatnya. Harus memikirkan cara lagi. Metode apa? Membaginya untuk memindahkan berat 100 sampai 200 kilo. Demikian saya membaginya untuk dipindahkan. Jangankan 100 sampai 200 kg. 400 sampai 500 kg dengan kekuatan satu orang juga mampu. Hanya perlu kesabaran dan pemikiran. Bukankah ini orang biasa juga bisa? Bukankah ini anak kecil juga bisa melakukannya? Ya, ini juga kekuatan dari semangat jiwa. Mendengar ini, apakah juga ada dharma di dalamnya? Tentu ada dharmanya. Terkandung nilai kebenaran yang demikian halus,
yang diterapkan ke dalam Dharma, menakjubkan yang tak terukur. Bagaimana agar saya berbicara di sini dan semua orang di seluruh belahan dunia lain juga turut bisa melihat saya. Asalkan dia mau menekan tombol dengan jari, maka suara, tulisan maupun gambar akan muncul di hadapannya. Sungguh mendalam dan tak terukur, tetapi ini bisa terwujud dimulai dari proses penemuan ilmiah dan penciptaan teknologi dengan niat dan kesungguhan hati untuk menggali prinsip daripada materi-materi yang ada. Tentu proses ini memerlukan waktu amat lama. Semua material yang diperlukan kemudian disempurnakan melalui banyak proses. Dari gabungan material yang demikian baik dan halus, ini adalah melalui pemikiran manusia dan material yang disediakan alam melalui proses yang panjang sehingga menjadi begitu halus. Kemudian material-material halus ini digabungkan, kemudian menciptakan suatu jaringan yang tak terwujud, namun bisa menampilkan sesuatu di hadapan orang. Bukankah ini adalah perubahan ilusi yang tak terukur, muncul dalam waktu yang cepat, dalam hitungan detik. Begitu jari kita menekannya, dalam sekejap gambar video akan muncul di hadapan kita. Kita juga bisa melihat dan bisa merasakan, tetapi tidak bisa mengambil demikian banyak tampilan wujud di dalamnya. Bukankah ini yang dinamakan gaib? Artinya tidak terselami. Kita tidak bisa mengukurnya dalam tampilan video. Mata kita bisa melihatnya. Kondisi yang ditampilkan begitu luas. Untuk mendeskripsikan seberapa luas, ada berapa banyak barang maupun orang di sana. Kita bisa melihat dan sekilas menghitung berapa banyak, tetapi tidak bisa mendapatkan angka pasti. Kita tidak bisa memahami detailnya, karena aslinya itu jauh dari kita. Sama halnya kekuatan gaib bisa dideskripsikan dalam berbagai penjelasan, tetapi kita tidak benar-benar bisa menghayati dan merasakannya. Kita tidak bisa berpadu dengannya, seperti ketika makhluk awam ingin mendeskripsikan kondisi dari orang yang tercerahkan, bisa dideskripsikan tetapi tidak bisa menghayati. Kondisi dari pencerahan orang tersebut, secara fisik kita tidak bisa merasakannya. Ini membuktikan adanya pencapaian tersebut, namun kita belum bisa mencapainya. Masih terpaut sangat jauh jaraknya, yang artinya belum tembus ke kondisi tersebut. Ini sungguh menakjubkan dan tak terukur. Tetapi hal ini benar adanya. Tetapi kita masih belum dapat memahaminya dengan jasmani dan pikiran kita. Kita hanya dapat mendeskripsikan dengan berkata, "Ya sudah tahu, sudah tahu." Saya menggunakan bahasa dan kata seperti ini untuk mendeskripsikan hal seperti ini. Saya mempelajari kata tulisan ini dan kata tulisan tersebut masuk ke dalam otak saya. Berbicara tentang otak, jika kita membedah otak kita, lalu setelah otak kita terbuka, di manakah kata tulisan tersebut? Itu tidak ada di sana, tetapi itu ada di dalam memori kita. Sama halnya dengan unit penyimpanan memori pada komputer. Memang benar,
Otak manusia membutuhkan unit penyimpanan memori. Ketika kita membukanya, kita tidak dapat menemukan apapun, tetapi di dalamnya memiliki fungsi yang menakjubkan dan sulit diukur. Gaib. Bagaimana kita dapat menggunakan analogi untuk mewakilinya, untuk mendeskripsikannya. Seperti inilah adanya. Kita tidak dapat mendeskripsikan apakah pikiran kita berbentuk panjang ataupun berbentuk bulat, karena ini memang hal yang mustahil untuk dilakukan. Maka tidak terselami, tidak dapat mengukur pikiran, tidak dapat mendeskripsikan bentuk pikiran. Dengan demikian disebut sebagai gaib. Bukan gaib yang harus untuk kita sembah, bukan seperti itu. Pikiran alam semesta yang luas ini memiliki hal seperti ini, hal yang rumit ini, dan prinsip kebenaran yang menakjubkan ini. Memang benar adanya. Sama halnya dengan kita manusia yang memiliki pola pemikiran dan cara berpikir. Begitu banyak terdapat konsep kebatinan, sungguh amat mendalam dan tak terukur. Apa yang sedang Anda pikirkan? Benar-benar kita tidak bisa untuk meraba isi hatinya. Tidak mampu untuk memahami hatinya makhluk awam. Tak dapat memahami isi hati makhluk awam itu sendiri. Jadi makhluk awam itu mana bisa benar-benar memahami batin makhluk yang tersadarkan, batin dari orang suci. Apakah sangat gaib? Gaib artinya tidak terselami. Ini apakah selamanya tidak dapat mencapainya? Ada, harus bersungguh hati untuk mempelajarinya. Elektronik, komputer, dan sebagainya begitu gaib, selalu harus mempelajarinya. Setelah belajar, paham, ini barulah bisa mengerti. Jika tidak, entah bagaimana dibicarakan, kita juga tidak akan mengerti. Inilah kemampuan, artinya tidak terintangi. Prinsip kebenaran yang sangat dalam, asalkan Anda telah mengerti. Prinsip kebenaran telah tahu, telah mengerti, dapat merasakannya. Ini selama-lama semakin mendekati tubuh dan pikiran kita. Berpadu dengan prinsip dunia, hal duniawi, benda duniawi, tidak peduli hal apapun, permasalahan apapun, tidak akan lagi merintangi kita. Bagaimana agar tidak ada lagi rintangan? Melepaskan, berpikiran terbuka, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya ini saja kita sulit untuk melakukannya. Karena itu kita disebut makhluk awam. Karena itu kita tidak dapat memiliki kemampuan. Jadi, kemampuan artinya tidak terintangi. Untuk memiliki kemampuan, benarkah sebegitu sulitnya? Sebenarnya tidaklah sulit. Satu kata tidak sulit. Sebenarnya bagi kita itu adalah hal yang sangat sulit. Hanya dengan tabiat buruk yang harus diubah saja sudah tidak gampang. Hanya untuk mengubah tabiat buruk saja sudah tidak mudah. Coba Anda pikirkan, apakah sulit? Sulit, sangatlah sulit. Inilah sebabnya kita orang awam, makanya tidak mampu untuk gaib. Kemampuan kita, kekurangan pikiran yang halus dan teliti. Kita kekurangan hal ini. Kita tidak punya keberanian untuk melepaskan. Membuka pikiran berarti melepaskan dan terbuka pikirannya. Karena pikirannya tidak terbuka, tidak dapat melepaskan.
maka memiliki banyak rintangan, masih tidak bisa mengubah tabiat buruk. Jadi, kita memiliki sangat banyak rintangan, hendak mengatakan kepada kita bahwa tidak terselami dan tidak terintangi. Ini dinamakan kekuatan jiwa dan pikiran telah tembus jiwa dan pikiran. Jika gaib kita sangat tepat, halus kekuatan pikiran kita terfokus dengan sendirinya akan tembus. Ini bukan tidak mungkin, hanya ini tidak sering terdengar. Kekuatan batin di mana? Bila orang tertentu matanya terus melihat dan melihat, melihatnya hingga barang itu bisa bergerak. Apakah barang itu yang bergerak atau jiwa dan pikiran kita yang sedang bergerak? Tapi sebenarnya kekuatan gaib seperti apa? Ini tidak berani mengatakan tak ada. Tapi kita juga jangan sampai penasaran. Kita perlu memahami dengan cara yang sangat halus. Jangan tidak percaya, tapi kita harus memulainya dari hati. Belajar bagaimana agar kekuatan pikiran kita dapat sangat fokus. Gunakan hati kita untuk melakukan banyak hal yang mustahil. Menjadikan mungkin saja kita harus belajar ketulusan terlebih dahulu. Dengan ketulusan baru bisa menggerakkan orang lain. Dengan ketulusan sepenuhnya, maka batu emas pun akan terbuka. Orang-orang pada zaman dahulu juga menggambarkannya seperti ini. Dengan kesungguhan dan ketulusan hatimu, maka hati kita dapat menembusi dan mencapai hati setiap orang. Hati semua orang bersatu. Kekuatan ini juga adalah sebuah kekuatan gaib, kekuatan spiritual. Terlebih dahulu membuat hati kita halus dan indah. Dari hati yang halus dan indah, kita baru dapat menggerakkan hati orang lain. Perhatian dan pikiran setiap orang bersatu, maka kekuatan akan besar. Jadi, hati langit dinamakan gaib, sifat kebijaksanaan dinamakan kemampuan. Kebijaksanaan alami dapat menerangi sepenuhnya tanpa rintangan. Sesuai dengan kapasitas dan kondisi, dapat menjelma dengan leluasa. Sesuatu yang tak terbayangkan, inilah yang dinamakan kemampuan gaib. Hati langit artinya batin kita bersatu dengan dunia. Setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata. Ini seperti ajaran Konfusius mengenai sumber kebajikan. Kita kembali kepada sumber dari prinsip kebenaran ini. Ketika kita kembali dengan sifat hakiki kita, kita bersatu dengan dunia yang dinamakan hati langit. Jadi, hati langit dinamakan gaib, sifat kebijaksanaan dinamakan kemampuan. Sang Buddha memberitahu kepada kita, batin Buddha dan batin semua makhluk tiada beda. Kebijaksanaan kita setara dengan Buddha. Hanya saja kebijaksanaan kita tertutup oleh lapisan demi lapisan dari kekotoran batin. Sehingga kebijaksanaan ini tidak dapat menembus keluar. Cahayanya tidak bisa menembus lapisan-lapisan ini. Ini dikarenakan oleh kekotoran batin. Jadi, kekuatan karma dari kekotoran batin seberat gunung Semeru. Sama seperti tai gunung agung yang menekan kita. Kebijaksanaan kita tertutup oleh berbagai lapisan kerisauan dan kekotoran batin. Sehingga
kita sebagai orang awam tidak bersungguh hati dan batin kita tidak bisa tembus. Karena itu, kebijaksanaan kita bisa menggunakan segala kemampuan. Kebijaksanaan alami dapat menerangi sepenuhnya tanpa rintangan. Sebenarnya, kebijaksanaan kita sifatnya alami. Kalau kita bisa membuka batin kita, sebenarnya prinsip kebenaran tentang segala benda dan hal di dunia ini, mana mungkin tidak bisa kita rasakan dan pahami. Sifat kebijaksanaan kita tertutup oleh kekotoran batin. Bagaimana rupa kekotoran batin? Kekotoran batin adalah lapisan demi lapisan dari kerisauan kita yang tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sayangnya, sifat kebijaksanaan kita yang baik dan bajik tidak kita gunakan dengan tepat. Malah kita menggunakannya dalam kerisauan dan kekotoran batin dan terus-menerus berselisih dengan orang lain. Inilah kerisauan dan kekotoran batin. Ini dikarenakan kita yang tidak menggunakan kebijaksanaan, bukan karena ia menjadi hilang. Sifat hakiki kebijaksanaan kita adalah menerangi sepenuhnya, tanpa rintangan. Kita semua sama memiliki sifat kebijaksanaan agung yang tak terhingga dan tak terhitung, digunakan tak habis-habisnya, seperti kalian yang benar-benar sangat terpelajar. Tak kala orang berbicara, kita dengan satu pena saja di sana dapat menuliskan teks dan setiap kalimat. Kalimat demi kalimat adalah demikian. Selalu dengan teks menjadi artikel. Artikel menjadi kalimat. Suara di mana seseorang mendeskripsikan sesuatu dicatat dalam teks dan kalimat. Penjelasannya dapat digambarkan dengan sangat indah. Di manakah hal-hal ini disimpan? Disimpan dalam otak dan dalam fokus pikiran kita. Bukan berarti benda ini tidak ada. Jika diminta menunjukkannya, kita tidak memiliki apapun. Namun kekuatan kamu dan kemampuan kamu, apa yang kamu pelajari dan diakumulasi, di manakah terakumulasi? Diri sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Sebenarnya benda ini disimpan di mana? Namun karena kamu mempelajari, kita memilikinya. Ketika ingin menggunakannya, kita dapat dengan lancar menggambarkannya dengan banyak kata, menerangi sepenuhnya tanpa rintangan. Cahaya kebijaksanaan adalah demikian adanya. Kamu dapat mengerahkannya sangat besar, dengan sangat jelas mengungkapkan berbagai prinsip kebenaran, sesuai dengan kapasitas dan kondisi, dapat menjelma dengan leluasa. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita harus bagaimana mengungkapkannya. Dengan sangat cepat, dapat demikian mewujudkannya. Kondisi dapat menjelma dengan leluasa. Semula tidak ada, tidak dipahami melalui penyampaian. Kamu dan mencatat dengan kata-kata hal ini menjadi ada. Ini semua sekarang ada. Semula tidak ada, sekarang menjadi ada. Ini benar-benar tak terbayangkan. Demikian disebut dengan kemampuan gaib. Harus kemana untuk mendapatkan kemampuan gaib ini? Kita harus bertanya. Sebelumnya telah kita katakan, tidak bertanya, tidak yakin dan tidak paham. Tidak bertanya, tidak meyakini, sehingga tidak akan memahami. Hal yang sama, kita juga harus belajar.
Tak peduli bagaimana kamu harus mengetahui hal-hal detail, bagaimana kamu harus menggunakan kemampuan seteliti mungkin, selalu saja harus kita pelajari. Sebenarnya, hal apa yang membuat kegelapan batin kita menutupi kita? Untuk itu, kita harus mendengar, harus memahami, sehingga ketika mendengar nama Triratna, seterus hati memuja, meyakini, dan mampu memahami. Inilah pemahaman benar, paham, dan meyakini pula. Inilah keyakinan benar. Pertama, kita harus membangkitkan hati sukacita. Jika kita memiliki hati sukacita, kita baru bisa menerima Buddha, Dharma, Sangha. Buddha tercerahkan, karakter manusia dari Buddha yang tercerahkan, karakter kesucian dari Buddha. Dia bukanlah dewa, melainkan adalah orang suci. Sejak membangkitkan tekad dan membangun ikrar demi para makhluk, langkah demi langkah ditapaki dengan mantap, kehidupan demi kehidupan dari alam semesta besar, prinsip kebenaran dari segala fenomena di alam semesta, dari manusia, alam semesta kecil dalam batinnya, muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Kondisi batin tersebut telah dipahami semua dan terhadap, terbentuk, bertahan, rusak dan musnah dari fenomena di dunia, dan lahir menjadi tua, sakit dan mati. Dari kehidupan manusia, prinsip kebenaran ini telah dipahami dengan seksama. Dia kembali untuk menjelaskan dengan seksama, agar kita mengetahui dari proses pembentukan dan kerusakan dari material-material ini terdapat sebab dan kondisinya. Bagaimana dengan kelahiran dan kematian? Penderitaan ini, penderitaan dan kebahagiaan, semuanya terdapat jodoh dan kondisinya. Sebab dan kondisi ini semua tidak kita ketahui. Dharma menakjubkan dari sebab dan kondisi ini tidak dapat kita pahami. Beginilah Buddha ingin menjelaskan kepada kita dengan seksama agar kita dapat memahaminya. Inilah manusia suci, sudah merupakan alam dari manusia suci, bukanlah keajaiban dan kemistisan para dewa, yakni sudah sangat mantap dan kokoh, sudah memiliki karakter ini, karakter orang suci, karakter manusia yang suci, sangat bermartabat. Kita harus menghormati Buddha. Oleh sebab itu, kita harus meyakini dan memuja Triratna. Buddha, kita harus meyakini Dharma. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha adalah yang sejati, yang nyata. Tidak ada bagian yang diragukan. Dharma Buddha, bagaimana Buddha melatih diri sehingga mencapai kebudaan. Jika orang di kemudian hari ingin belajar, maka halus dengan sungguh hati mempelajari bagaimana kehidupan Buddha, bagaimana proses pelatihan diri Sang Buddha. Maka mereka adalah para sangha yang melepaskan segalanya, serta fisik dan batinnya senantiasa mengikuti cara hidup Buddha. Bagaimana batin mereka selalu memikirkan para makhluk di antara langit dan bumi. Mereka harus hidup dengan perilaku demikian dalam sikap dan penampilan fisik dan batin mereka. Dengan demikian, inilah mewariskan silsilah Dharma. Terhadap Triratna, kita harus meyakini dan memujanya. Dengan hati yang tulus, kita harus percaya,
mempunyai keyakinan, barulah kita mempunyai cara untuk menjelaskan. Dengan demikian, kita harus berpemahaman benar, harus meyakini. Jika kita punya keyakinan pada tahayul, berbicara tentang kekuatan gaib, tetapi tidak memahami prinsip kebenaran dari gaib, bahwa itu adalah prinsip kebenaran, bukan perubahan dan penjelmaan. Itu adalah prinsip kebenaran. Asalkan kita sudah memahami sepenuhnya, inilah baru disebut sebagai kemampuan gaib. Untuk ini, kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh, memahaminya dengan sungguh-sungguh, maka harus mampu memahami, harus pemahaman benar, dan harus dimulai dengan meyakini, serta harus berkeyakinan benar. Maka kita harus meyakini dan memuja Triratna. Kita harus berkeyakinan benar terhadap Triratna. Kita harus menghayati dengan sungguh hati. Kita harus berpengertian benar, harus menghayati dan menyadarinya secara tepat, memahaminya. Jika kita dapat berbuat demikian, ini arah tujuan yang harus kita cari. Prinsip kebenaran adalah sedemikian murni, sedemikian menakjubkan. Kita harus sangat bersungguh hati. Maka naskah sutra yang sebelumnya adalah demikian. Sekalipun Tathagata menggunakan metode terampil untuk membabarkan Dharma sesuai dengan kondisi dan kapasitas, namun orang-orang ini tidak mendengar, tidak tahu, tidak sadar, tidak bertanya, tidak yakin, dan tidak paham. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebelumnya, pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan Sukha Vihara, Buddha mengajarkan kepada kita bahwa dunia akan menjadi seperti itu. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan, hendak mengajarkan Dharma yang benar. Di dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini akan dipenuhi dengan banyak kesulitan. Akan ada banyak sekali kesulitan. Bagaimana kita bisa menghindarinya dan terus menjunjung tinggi dan mengajarkan Dharma, menyebarkannya dengan bahagia dan damai. Bagaimana kita bisa mengajarkan Dharma tanpa masalah dan penuh kegembiraan? Kemudian mereka yang menerima ajaran tersebut dapat mendengarkan ajaran dan menjadi gembira, dan yang mengajar bisa tentram dan bahagia, penuh dengan sukacita Dharma. Ini adalah sesuatu yang harus kita capai dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Juga perlu membuat ikrar agung. 3 prinsip penyebaran Dharma, 4 praktik. Kita harus sangat jelas mengenai hal ini. Ini semua adalah bagian dari proses Buddha, membabarkan Dharma sesuai dengan kondisi dan kapasitas. Kemampuan makhluk hidup tidak seragam. Jika ingin menginspirasi mereka, bertekad dan memiliki pola pikir yang tepat, ini tidak mudah. Jadi Buddha sudah menjelaskan sampai di sini. Beliau juga sudah mengulangnya di dalam syair, dan sekarang diulangi lagi. Inilah cara Tathagata membabarkan Dharma sesuai kapasitas para makhluk. Beliau mengajari para makhluk sesuai kondisi batin mereka. Tetapi para makhluk masih tidak mau mendengarkan, tidak mendengar, tidak tahu, tidak sadar. Mereka tidak mau mendengarkan. Dengan sendirinya mereka tidak memahami. Tidak memahami, maka tidak sadar. Mereka tidak sadar
dan tidak tahu akan dharma. Terlebih lagi, mereka tidak bertanya dan tidak ingin percaya. Tidak hanya tidak mau mendengarkan, walaupun setelah mereka mendengarkan dan tidak mengerti, mereka tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya, maka dari itu mereka tidak dapat meyakini. Oleh karena itu, dengan tidak meyakini, mereka tidak dapat memahami prinsip ajaran kendaraan besar. Tidak mendengar, tidak tahu, tidak sadar, tidak bertanya, tidak yakin, dan tidak paham. Keenam ini memberikan kita rintangan yang besar. Buddha bekerja dengan sangat tekun, menganalisa bagian demi bagian dengan detail, dan membimbing kita langkah demi langkah. Tetapi beliau masih khawatir. Sebenarnya bukan kekhawatiran, tetapi kenyataan. Walaupun Buddha berada di sisi kita, kita pun masih tidak mendengarkan. Dengan demikian, kita tidak akan memahami Dharma. Kita masih kebingungan, masih tidak yakin dan tidak sadar. Demikianlah, walaupun kita mendengarkan, apabila kita tidak cepat-cepat bertanya, setelah mendengarkan, kita masih tidak ada kemajuan. Inilah kesombongan. Kita sudah pernah membahasnya di bagian awal. Karena kesombongan dan keraguan, kedua kata inilah yang membuat kita tidak maju. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya mengatakan, setiap pun orang-orang ini tidak bertanya, tidak yakin dan tidak paham akan sutra ini. Namun ketika aku mencapai Anuttara Samya Sambodhi, dimanapun mungkin berada, aku akan mempergunakan kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan untuk membimbing mereka agar berdiam dalam Dharma ini. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Demikianlah sifat welas asih Buddha, selalu menegakkan Dharma agung pada setiap kehidupannya, selalu bersungguh hati di tengah orang banyak, bersumbangsi dalam kurun waktu yang sangat lama, juga membimbing, akan tetapi sama halnya dengan manusia, tidak mau mendengar, tidak mau mengetahui, sehingga tidak dapat tercerahkan, tidak mau bertanya, tidak yakin, juga tidak mau mengerti. Ini adalah cara Buddha menggambarkan pada setiap kehidupan, menghadapi makhluk hidup dalam kurun waktu yang lama, selalu searah, meskipun sekelompok orang tersebut bersikap demikian, sekalipun tidak bertanya, meskipun mereka tidak ingin menanyakan, juga tidak ingin mendengar dan mengetahui, serta tidak sadar, juga tidak bertanya dan yakin, tidak ada keinginan untuk mengerti. Dharma kendaraan besar, orang yang demikian pada masa yang akan datang akan tetap sama. Kemudian Sang Buddha berkata, saya mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Beliau memperlakukan orang sebagai ladang pelatihan batin, tidak menyerah, tetapi datang kembali. Datang dan bersama-sama terus membina diri. Tempat pelatihan batin ini, makhluk hidup adalah objek tujuan pembinaan diri, sehingga beliau akan datang kembali. Datang dan menghadapi, kemudian menghadapi dan datang kembali. Oleh karena itu, terus membina diri sampai mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Telah tercerahkan, setelah tercerahkan saya akan kembali, akan berada
dimanapun mungkin berada. Pada suatu tempat, bukan hanya dunia saha, pada suatu dunia, Sang Buddha akan mempergunakan kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan untuk membimbing mereka agar berdiam dalam Dharma ini. Juga ingin membimbing dia untuk mendekati Dharma ini. Ini adalah niat batin Buddha. Dharma ini berada pada tempat ini. Juga dapat tersebar secara universal di tempat yang jauh. Adalah seperti bulan Mei tahun 2017, 3 perayaan Hari Waisak, Hari Ibu, Hari Ceci, kita insan Ceci bergabung menjadi satu. Kegiatan ini adalah di semua tempat yang ada insan Ceci, sama-sama bergerak di waktu yang sama. Semuanya juga sangat rapi, satu hati yang sama. Dengan Dharma digunakan dalam saat ini, semuanya saling bergerak, mengungkapkan keluar. Sebenarnya benua Afrika juga sama. Apakah itu Lesotho, Afrika Selatan, Monjabi, sudah ada materi laporan pulang kemari. Terlihat di Monjabi, 1.600 orang lebih berkumpul bersama di tempat itu. Mereka adalah dengan alam semesta. Sebagai ladang pelatihan, mereka sangat bijaksana. Dengan alam semesta sebagai ladang pelatihan, mereka saat mulai mau pemandian rupang Buddha, apapun juga tidak ada. Tapi mereka bisa mengambil apa yang ada di sekitarnya. Juga tidak punya ruang yang agung. Mereka adalah berada di bawah langit di atas bumi, di atas satu bidang tanah kuning, begitu rapi sekali, ladang pelatihan yang bulat, dengan tongkat membuat garis dikelilingi dan digambarkan adalah di tempat itu, semua orang sangat tulus berada di tempat itu, tentu sangat sepenuh hati. Dengan rasa hormat, mereka menggunakan bahasa mereka untuk bernyanyi. Dengan ketulusan memanjatkan 3 ikrar. Di sana mereka juga mengelilingi Buddha dan Dharma dan juga berseru, Pen Se Secia Monifo, Buddha Sakyamuni. Saat mereka semua berdoa, mereka sangat hormat. Mereka juga berikrar. Mereka menyampaikan ikrar mereka. Buddha yang terhormat, mereka melantunkan nama Buddha dan bernyanyi menggunakan bahasa mereka. Mereka bernyanyi, kami rela untuk memberikan badan dan pikiran kami untuk menolong mereka yang menderita. Di masa lampau, kami melakukan banyak kesalahan. Sekarang kami ingin bertobat. Kami ingin bertobat, maka kami dengan tulus meminta para Buddha untuk memberikan kami kebijaksanaan dan lebih banyak keberanian dan kebijaksanaan. Kami ingin membantu mereka yang menderita. Mereka juga sangat bermartabat. Mereka benar-benar terpenuhi dengan rasa hormat. Pada hari yang sama, lerawan Ceci di seluruh dunia bersatu dalam satu pikiran. Bukankah ini yang dinamakan memiliki kekuatan gaib? Bukankah ini ikrar welas asih yang agung? Tidak peduli jika warna kulit mereka putih, kuning ataupun hitam. Tidak ada bedanya. Tidak peduli jika mereka tinggal di tempat yang kaya ataupun miskin. Mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Ini menunjukkan maha welas asih dan ikrar agung, yakni kebijaksanaan. Hanya dengan kebijaksanaan, maka mereka bisa berikrar demikian dan menuntun lebih banyak orang untuk bersama-sama memasuki Dharma Agung dari kendaraan tunggal. Orang-orang yang menegakkan ajaran dari kendaraan besar
selalu berpikir untuk membimbing dan memandu para makhluk. Bodhisattva dengan ikrar maha belas kasih dan kekuatan kebijaksanaan besar, artinya dapat memandu mereka dan memungkinkan mereka untuk berdiam dalam Dharma Agung dari kendaraan tunggal. Sekalipun orang-orang ini tidak bertanya, tidak yakin, dan tidak paham akan sutra ini. Sekalipun orang-orang ini tidak bertanya tentang Dharma, menakjubkan dan prinsip kebenaran dalam sutra pada kendaraan besar dari kebenaran tunggal, serta tiada niat untuk meyakini dan memahami. Namun ketika aku mencapai Anuttara Samyam Sambodhi, sekiranya aku mencapai jalan tiada tara, memperoleh jalan pencerahan tiada tara dari kebodian. Ini harus menggunakan kemampuan gaib, kebijaksanaan dari kemampuan gaib, menerapkan kebijaksanaan dan membangkitkan kewelasasihan. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka, sekalipun orang-orang ini tidak bertanya, tidak yakin dan tidak paham akan sutra ini, sekalipun orang-orang ini tidak bertanya tentang Dharma menakjubkan dan prinsip kebenaran dalam sutra pada kendaraan besar dari kebenaran tunggal, serta tiada niat untuk meyakini dan memahaminya. Masih saja ada orang seperti ini, tidak bertanya, tidak yakin dan tidak paham akan sutra dan kendaraan besar dari kebenaran tunggal. Sang Buddha juga memiliki ikrar agung ini. Sebelum menjadi Buddha, beliau tidak menyerah. Dia datang dan datang lagi sampai mencapai kebudaan. Setelah mencapai Buddha, juga sama. Tidak peduli dimanapun Sang Buddha berada, ia juga menggunakan kesempatan gaib dan kebijaksanaan. Kemampuan gaib dan kebijaksanaan adalah seperti ini. Ajaran Sang Buddha pergi menyebar ke seluruh penjuru tempat, di mana yang tidak ditemukan ajaran Buddha. Ajaran dan intisari Triratna menyebar luas di seluruh dunia. Jadi harapan Sang Buddha, sekiranya aku mencapai jalan tiada tara, memperoleh jalan pencerahan tiada tara, kebodihan. Ini adalah memperoleh jalan pencerahan tiada tara dari kebodian. Namun ketika aku mencapai Anuttara Samyam Sambodhi, sekiranya aku mencapai jalan tiada tara, memperoleh jalan pencerahan tiada tara dari kebodihan. Jadi begitulah Sang Buddha dari kehidupan ke kehidupan. Harapan dalam hatinya selalu, dimanapun mungkin berada, tak peduli dimanapun dia berada, di tempat manapun, di tempat tersebut, senantiasa membimbing para makhluk. Dimanapun mungkin berada, dimanapun perginya, di tempat manapun berada, tiada satu ketika pun tidak membimbing dan memandu para makhluk. Dengan kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga, membimbing mereka agar berdiam dalam Dharma menakjubkan nan setara dari kendaraan tunggal, hingga pada akhirnya memperoleh buah dari kebijaksanaan menyeluruh. Aku akan menggunakan kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan, akan menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing dan memandu mereka ke arah jalan benar, menggunakan kekuatan kebijaksanaan untuk memandu mereka. Inilah niat batin Buddha. Inilah dengan kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga. Ini adalah kemampuan gaib. Mereka adalah kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga dan niat batin yang tidak berubah dari kehidupan ke kehidupan, yaitu dengan sepenuh hati ingin membimbing makhluk hidup, membimbing mereka agar berdiam dalam Dharma,
menakjubkan nan setara dari kendaraan tunggal. Ini adalah Sang Buddha, tekad satu-satunya, berharap semua orang bisa berada dalam dharma yang menakjubkan, hingga pada akhirnya memperoleh buah dari kebijaksanaan menyeluruh. Dengan kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga, membimbing mereka agar berdiam dalam dharma, menakjubkan nan setara dari kendaraan tunggal, hingga pada akhirnya memperoleh buah dari kebijaksanaan menyeluruh, mengharapkan setiap orang tidak hanya mengetahuinya, saya mengetahuinya, berharap agar semua orang akan menjadi Buddha dan mencapai pencerahan. Inilah tujuan Sang Buddha. Demikianlah welas kasihnya. Dia menggunakan kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan untuk membimbing kita. Aku akan mempergunakan kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan, akan menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing dan memandu mereka ke arah jalan benar, menggunakan kekuatan kebijaksanaan untuk memandu mereka, akan menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing dan memandu mereka ke arah jalan benar. Inilah niat batin Buddha. Dia menggunakan kemampuan gaib dari kehidupan ke kehidupan agar semua orang di dunia ini memahami secara mendalam jalan yang benar, sehingga mereka akan menabur benih kebajikan dan berjalan menuju jalan pencerahan. Dari kehidupan ke kehidupan, inilah kekuatan kebijaksanaan untuk membimbing semua makhluk. Jadi, gaib adalah hati dan jiwa, yaitu hati tenang dapat menerangi segala sesuatu. Jika pikiran kita sangat tenang, ia akan seperti air yang tenang, yang dapat menerangi segala sesuatu di dunia. Jika air tersebut bergerak, kita tak akan dapat melihat alam sekitar. Oleh karena itu, pikiran kita harus tenang seperti air, yang dapat menerangi segalanya. Gaib merujuk pada hati dan jiwa, artinya hati tenang dapat menerangi segala sesuatu, mampu mengingat kehidupan lampau dengan jelas. Semuanya mengikuti kekuatan samadhi tanpa rintangan sedikit pun. Inilah yang dinamakan kemampuan gaib. Jadi, mampu mengingat kehidupan lampau dengan jelas. Saya membicarakan hal ini beberapa hari yang lalu. Kami menggunakan 5 akar untuk berhubung dengan dunia. Kemudian kesadaran keenam kita membedakan berbagai hal dari tubuh serta pikiran kita melakukan tindakan. Setelah itu, timbullah benih karma, disimpan dalam kesadaran ke-8. Oleh karena itu, begitu kita menciptakan karma ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Telah menjalankan tindakan ini. Setelah melakukan hal-hal ini, mereka sudah melakukannya dan disimpan dalam kesadaran ke-8 kita. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Karena masa lalu kita telah mengikuti kita, karma kita di kehidupan ini akan mengikuti kita ke kehidupan berikutnya, kehidupan lalu, saat ini, dan kehidupan selanjutnya. Inilah arti dari kehidupan lampau. Jadi, jika kita menyangkut karma, kita harus bersungguh-sungguh menetapkan dan menentukan arah kita sendiri. Kita jangan terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Diri kita mesti mantap dan stabil,
dengan menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri. Kita sendiri harus kokoh dan tenang. Semua berasal dari kekuatan samadhi. Karena tiada rintangan, inilah yang harus senantiasa kita pelajari dan terus-menerus berusaha untuk memahami secara menyeluruh. Maka tentu saja pikiran kita akan kokoh dan mantap, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian pikiran kita akan tenang. Jadi, membimbing mereka agar berdiam dalam dharma ini, mulai dari hendaknya berpikir demikian hingga agar berdiam dalam dharma ini. Inilah praktik yang keempat, praktik menakjubkan penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung untuk menyelamatkan semua makhluk, membimbing dengan baik agar mereka memasuki dharma. Kita dapat mematuhi dharma ini tanpa terpengaruh oleh kekotoran di lingkungan. Oleh sebab itu, mulai dari hendaknya berpikir demikian, sejak awal Buddha mulai memberitahu kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita pada dharma yang hendak kita pelajari dan tidak melepaskan diri kita dari dharma, bahwa kita harus menjaga dharma dalam pikiran kita. 3 prinsip penyebaran dharma: memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki tata dari Tathagata yang sebelumnya. 4 praktik tubuh, ucapan, pikiran kita masih harus menambahkan ikrar-ikrar ini. Kita harus mempertahankannya. Kekuatan konsentrasi kita hendaknya berpikir demikian. Kita harus dengan samadhi agar mempertahankan ikrar kita. Jangan membiarkannya berlalu begitu saja. Kita harus bersungguh hati akan hal ini. 4, praktik menakjubkan penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung untuk menyelamatkan semua makhluk. Tubuh, ucapan, pikiran, ikrar kita harus senantiasa tanpa terputus. Jadi mempraktikkan baik-baik dengan damai dan bahagia. Membimbing dengan baik, kita harus membimbing dengan baik, yaitu dengan menuntun para makhluk, seperti Buddha dari masa ke masa kehidupan. Saya katakan kepada kamu, kamu tidak mau mendengarkan, kamu tidak paham, kamu tidak bisa tersadarkan, kamu tidak ingin bertanya, kamu tidak percaya, kamu tidak benar-benar memahami. Jika demikian, tidak apa-apa. Kali ini saya kembali lagi. Lain kali, demikian terus-menerus, terus bertautan membimbing dia. Inilah membimbing dengan baik agar mereka memasuki dharma. Sehingga kita harus kemampuan gaib. Sebenarnya hanya memikirkan sembayang, melatih diri, sembayang bisa mendapatkan berkah apa? Sebenarnya bersujud demi menunjukkan rasa hormat kita. Kita ada 4 jenis pelatihan diri. Salah satunya adalah menghormati. Pelatihan dengan penghormatan. Kita meyakini 3 mestika. Kita yakin terhadap Buddha, yakin terhadap ajaran, yakin terhadap Sangha. Meyakini Buddha, kita harus memahami dan menghayati jalan agung. Aku berlindung pada Buddha. Meyakini Dharma, aku berlindung pada Dharma. Mendalami sutra. Meyakini Sangha, aku berlindung pada Sangha. Kita harus memimpin orang banyak dengan harmonis. Kita harus membimbing para makhluk. Bukankah ini sutra pagi yang dilafalkan setiap pagi? Pagi dan malam harus ada 3 perlindungan. Inilah arah tujuan kita, bukanlah
bukan dengan memuja atau melafal. Giat bersemangat, harus ada apa, bisa mendapatkan berkah apa, memohon apa. Bukan menyelaraskan batin kita, menyelaraskan kesombongan dan keangkuhan kita. Sutra pelafalan yang panjang. Setiap orang seharusnya giat bersemangat, sehingga giat bersemangat dalam kehidupan. Menghormati adalah dalam setiap menit dan detik untuk meyakini Buddha, meyakini Dharma. Kita dalam setiap menit dan detik senantiasa berada dalam Dharma. Kita memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, senantiasa menerapkan kebijaksanaan dan kebangkitan kewelas asihan, menerapkan kebijaksanaan dan membangkitkan kewelas asihan, penuh cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin, mulai dari satu niat pikiran, sehingga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.